Kisah-kisah Islami tak kalah kerennya dari mitologi Yunani ataupun Nordik. Salah satu kisah yang paling misteri hingga saat ini adalah tentang Gunung Kaf. Sebelum kisahnya dimulai ada kala baiknya Anda subscribe terlebih dahulu. Karena dengan subscribe Anda telah mendukung saya dalam menyebarkan kisah-kisah Islami. Jabal Kaf adalah gunung yang disebutkan dalam mitologi Arab dan agama Islam. Menurut legenda, gunung ini adalah gunung tertinggi di dunia dan mengelilingi bumi. Sejauh ini belum ada ulama yang menjelaskan lebih lanjut mengenai Jabal Kaf. Masih terbilang misterius, bahkan Jabal Kaf menjadi salah satu gunung terbesar yang pernah ada di dunia dan bersifat sangat rahasia. Jabal Kaf disebut sebagai gunung misterius yang dikenal sebagai titik terjauh bumi sebab lokasinya yang masih belum terungkap. Berikut beberapa mengenai sejarah dan misteri Jabal Kaf. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Tai, Jabal Kaf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau, batu peridot hingga batu permata hijau lainnya yang bernama chrysolite. Keindahan Jabal Kaf yang terbentuk dari susunan batu permata cantik ini yang memberikan pantulan warna hijau kebiruan di langit yang selama ini kita lihat. Diyakini bahwa gunung ini terbuat dari batu zamrud dan dihuni oleh jin dan makhluk gaib lainnya. Gunung Kaf disebutkan dalam Al-Quran, Surat Kaf ayat 10-12. Ayat-ayat ini menyebutkan bahwa Gunung Kaf adalah tempat yang dikelilingi oleh laut dan bahwa di atasnya ada pintu gerbang yang menuju ke surga dan neraka. Ada banyak kisah tentang Jabal Kaf yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah Nabi Khidir, seorang nabi yang dikatakan tinggal di gunung ini. Beberapa orang percaya bahwa Jabal Kaf adalah pintu masuk ke dunia lain, seperti Atlantis atau Lemuria. Ada juga yang percaya bahwa gunung ini adalah tempat di mana kiamat akan terjadi. Lokasi pasti Jabal Kaf tidak diketahui. Ada yang percaya bahwa itu terletak di kutub utara, sementara yang lain percaya bahwa itu terletak di tempat lain di dunia. Gunung Kaf adalah salah satu misteri terbesar dalam mitologi Arab dan Islam. Banyak orang yang ingin mengetahui lebih banyak tentang gunung ini, tetapi hingga saat ini, masih banyak yang belum diketahui tentangnya. Sejarah dan misteri Jabal Kaf kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik. Dalam ajaran Islam, Jabal Kaf digambarkan sebagai gunung misterius yang masih belum diketahui keberadaannya hingga hari ini. Selain itu, sebuah literatur Arab juga sempat membahas jika Jabal Kaf adalah pegunungan tertinggi yang diciptakan Allah sebagai paku berdirinya bumi dan merupakan induk dari gunung-gunung yang ada di bumi. Jabal Kaf dikatakan tidak berdiri sendiri, bahkan terdiri dari gunung yang mengelilingi bumi, yang mana gunung-gunung yang ada di bumi bisa dikatakan sebagai akar dari Jabal Kaf itu sendiri. Sebagai tempat misterius, Jabal Kaf kabarnya dihuni oleh sosok malaikat dengan wujud besar dan kuat. Sebagai gunung purba, Jabal Kaf melambangkan gunung kosmik di mana alam dan supranatural bertemu. Selain itu, Jabal Kaf juga menjadi bukti hubungan antara bumi dan langit didirikan. Bahkan, sosok burung angka yang ada dalam mitologi Islam pun akan datang ke Jabal Kaf. Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj. Beliau bertemu dengan penduduk Jabal Kaf yang semuanya adalah laki-laki. Penghuni Jabal Kaf tidak memerlukan pakaian dan juga makanan, dikatakan tingkat keimanannya setara malaikat. Hingga saat ini belum diketahui keberadaan dan seperti apa penggambaran asli dari Jabal Kaf. Namun Jabal Kaf selalu menjadi pembahasan yang banyak digali lantaran masih terbilang misterius. 1. Gunung Kaf berdasarkan Al-Quran. Gunung Kaf disebut beberapa kali dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98. Dalam ayat-ayat ini, diceritakan tentang perjalanan Zulkarnain, seorang raja yang diberi kuasa oleh Allah untuk mengembara ke timur dan barat bumi. Dalam perjalanannya ke barat, Zulkarnain bertemu dengan sebuah gunung yang sangat besar dan tinggi, yang disebut sebagai Jabal Kaf. Di sana, dia mendengar suara-suara aneh dari gunung itu, yang dikatakan sebagai suara jin dan syaitan.
Zulkarnain kemudian berdialog dengan gunung itu, dan mendapat berbagai hikmah dan nasihat dari gunung itu tentang kekuasaan dan rahmat Allah. 2. Gunung Kaf berdasarkan mitologi dan sastra Arab. Gunung Kaf juga menjadi tema utama dalam beberapa karya sastra Arab, terutama dalam genre fantasi dan epik. Salah satu karya yang paling terkenal adalah kitab Alif Laila wa Laila, atau 1001 Malam, yang mengandungi banyak cerita tentang petualangan-petualangan di Gunung Kaf. Dalam cerita-cerita ini, Gunung Kaf digambarkan sebagai sebuah dunia yang berbeda dari dunia manusia, di mana terdapat berbagai makhluk ajaib, seperti burung raksasa Simurg, bangsa peri atau elf, para naga yang mengeluarkan api, dan tentu juga jin-jin yang berkuasa. Beberapa tokoh yang pernah mengunjungi Gunung Kaf dalam cerita ini adalah Harun al-Rasyid, Sinbad, Alibaba, dan Aladdin. 3. Gunung Kaf berdasarkan budaya Melayu. Gunung Kaf juga mempunyai pengaruh dalam budaya Melayu, terutama dalam kesusastraan Melayu klasik. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai, misalnya, Gunung Kaf disebut sebagai tempat asal nenek moyang orang Melayu, yaitu Iskandar Zulkarnain dan Putri Bulan. Dalam hikayat Hang Tuah pula, Gunung Kaf disebut sebagai tempat tinggal nenek Kebayan Laut Selatan, seorang tokoh sakti yang menjadi guru Hang Tuah dan Hang Jebat. Selain itu, Gunung Kaf juga disebut dalam beberapa pantun Melayu sebagai simbol keindahan dan kemegahan alam. Gunung Kaf sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terungkap baik itu dari letak dan bentuknya. Meski misterius, keberadaan gunung ini tetap dipercayai oleh beberapa agama, yang salah satunya Islam. Terdapat banyak pendapat dari ahli agama untuk menggambarkan atau menafsirkan baik letak atau bentuk dari Gunung Kaf. Dalam sebuah buku dijelaskan bahwa Gunung Kaf merupakan gunung yang terdiri dari 7 gunung yang mengelilingi bumi. 7 gunung ini adalah bagian dari akar Gunung Kaf. Disebut juga bahwa saking besarnya Gunung Kaf membuat langit bertumpu padanya. Dikisahkan juga bahwa Zulkarnain pernah menjumpai gunung misterius ini, bahkan dikatakan bahwa beliau sempat berbincang dengan gunung tersebut. Pada suatu hari Raja Zulkarnain pergi ke atas Gunung Kaf dan bertanya, "Hai Jabal Kaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil, coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang sedemikian itu?" Bukit Kaf menjawab, "Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan. Bukan es ataupun salju yang dibekukan, dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi, agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah, dan dipancangkan bumi itu gunung menjadi pasangnya agar kamu tidak berguncang. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa." Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kali lipat. Langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu berpasangan, tidak dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana, tentunya luas, panjang, lebar, dan besarnya adalah sama. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Sewaktu Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, "Dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam bertanya lagi, "Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Rasulullah menjawab, "Dengan Gunung Kaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Setelah itu ditanya lagi, "Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia?" Rasulullah menjawab, 500 tahun perjalanan. Lalu ditanya lagi, "Berapa jarak antara perjalanan antara kiri dan kanannya, utara dan selatan dari titik tengah?" Rasulullah menjawab, 200 tahun perjalanan, dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu Rasulullah menjawab, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ketiga adalah kalajengking, penghuni lapisan kedua adalah jin dan penghuni lapisan pertama adalah manusia.
Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat sempat menceritakan tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal di dalam Gunung Kaf kepada Ali bin Abi Thalib. Para penghuni Gunung Kaf semuanya adalah laki-laki, mereka bukanlah malaikat, namun memiliki kesetiaan dan ketaatan layaknya malaikat. Mereka tak membutuhkan pakaian, namun tetap membutuhkan makanan. Dijelaskan juga bahwa untuk mencapai Gunung Kaf seorang manusia tidak akan mampu ke sana, karena mereka harus berjalan di tengah kegelapan selama 4 bulan. Itulah beberapa penggambaran tentang Gunung Kaf yang sampai saat ini masih misterius baik bentuk maupun keberadaannya. Jika Anda suka dengan video ini, tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah ataupun info menarik lainnya.